Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Peti di sini dalam rubrik Politik Embongan yang telah absen beberapa pekan karena kesibukan ya. Jadi tidak bisa untuk selalu hadir ya karena harus berbagi waktu dan akhirnya juga ya nggak bisa hadir karena sibuk ya. Dan kali ini kita akan membicarakan lagi dan tetap dalam rubrik politik embongan ya. Oke, ini sebetulnya berita lama. Itu 8 tahun lalu ya. Dan itu diucapkan oleh salah satu, atau itu dia apa ya, ketua partai ya. Ketua partai. Jadi mungkin seperti pembekalan gitu ya. Seperti pembekalan terhadap kader gitu. Begini ya, tidak layak Partai Nasdem dipertahankan ya jika ada kader yang korupsi. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, ini aku lihat ada di salah satu channel YouTube ya, dikatakan begitu. Tapi bukan hanya di channel YouTube, di berita yang itu media online yang tertulis juga ada gitu ya. Ulangi lagi, dikomentari begini, tidak layak Partai Nasdem dipertahankan dalam kurung jika ada kader yang korupsi gitu ya. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Berarti saat itu dia posisinya sebagai Ketua Umum ya. Itu kalian bisa lihat lah ya, bisa cari sendiri ya, ketik aja ya. Paloh bubarkan Nasdem atau apa gitu, nanti kan keluar banyak pilihan itu ya. Di berita yang berupa tulisan ya juga begitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak akan membubarkan partainya meski ada kadernya terlibat kasus korupsi. Padahal dia beberapa tahun lalu mengatakan bahwa Surya Paloh memang pernah mengatakan akan membubarkan partainya jika ada pejabat yang berasal dari Nasdem melakukan korupsi gitu. Jadi ya sama lah ya. Dan sekarang potongan video itu kan telah beredar luas menjadi konsumsi publik. Itu yang gue bilang kemarin itu khususnya ya kepada kalian-kalian ya penggemar ya katakanlah ini obrolan ringan kita ya di acara politik embongan ya. Jangan terlalu percaya yang namanya itu visi misi gitu ya. Apalagi janji-janji, enggak. Lihat saja track recordnya. Track recordnya itu yang lebih penting bagi kita. Soal visi, misi, janji orang bisa bikin. Dia sekarang mengusung konsep apa itu? Dia kan mengusung capres ya. Apa yang dia usung konsepnya itu? Ya, nama koalisinya apa itu? Ya. Kira-kira bagaimana dengan jejak rekam seperti ini? Ya. Maka dari itu, sekarang hati-hati menjaga mulut. Kalau mulut itu harimaumu, kata kami orang Sumatera. Ya, hati-hati menjaga mulut. Yang ditunggu oleh publik itu janjinya itu ditepati, bukan klarifikasi. Tapi yang terjadi justru klarifikasi. Itu masalahnya. Paloh bilang maksudnya meaningnya nggak begitu. Nah, kalau nggak begitu jangan ngomong begitu. Bahkan dia ngomong tolol kalau membubarkan Nasdem atau partai politiknya ya. Sekarang kan kata-kata tolol itu dari dia sendiri dan kembali kepada dia sendiri kan. Ya, makanya jejak digital itu mengasihkan ya. Bayangkan itu 8 tahun lalu ya. Orang sekarang menunggu janji Paloh. Ya, kita tahu ya dalam agama khususnya gue Islam ya, kejujuran itu bisa dilihat satunya antara ucapan dan tindakan. Tuh ya. Kalau ucapan dan tindakannya aja sudah nggak sama, itu bagaimana dia akan bisa dipercaya? Kalau dia ngomong kalau ada dari anggotanya ya menjadi pejabat publik korupsi, partnya dibubarkan, ya bubarkan. Kan itu yang disampaikan dulu. Memangnya mau ngomong itu nggak dipikir. Sekarang rakyat menunggu. Publik menunggu. Kami menunggu. Kapan dibubarkan Nasdem? Tapi yang ada
Bukannya dibubarkan, malah mengklarifikasi. Klarifikasinya juga salah. Itu kalau orang Jawa bilang, isu dele sore tempe. Jadi kalau ada perubahan, ya perubahan ngomong itu. Berubah dia dari isu itu pagi, dia masih dele, sorenya sudah jadi tempe. Itu kata orang Jawa, isu dele, sore tempe. Sesuatu yang nggak bisa dipegang. Tuh, ya, sesuatu yang nggak bisa dipegang. Terus bagaimana kita akan bisa percaya? Kalau sapi, kerbau dipegang talinya. Kalau manusia, orang tuh dipegang omongannya. Gitu, ya. Jadi ketika kita semua menunggu janji itu ditepati, boro-boro janji, justru klarifikasi. Dan klarifikasinya salah, nggak begitu caranya klarifikasi. Ya, itu apologi, itu membela diri. Dia bilang meaningnya nggak begitu loh. Bagaimana meaningnya nggak begitu, orang kalimatnya begitu kok. Kan sudah jelas, videonya diputar ulang juga bisa. Ya, inilah ya, kita sulit mencari pemimpin yang itu amanah. Ya, yang itu amanah. Harusnya, ya memang sih Paloh itu mengakui dia salah. Harusnya jangan mengatakan meaningnya tidak begitu. Katakan saya salah dan saya mohon maaf. Saya harus mohon maaf karena saya tidak bisa menepati janji itu. Saya kira dulu saya bisa jamin kader-kader saya tidak melakukan korupsi. Sekarang sudah terbukti 2 kadernya korupsi. Dan itu levelnya level atas semua, level menteri semua. Bukan 1, 2. Meskipun yang 1 masih dalam proses hukum ya. Kita tentunya nggak boleh mendahului hukum. Kita tunggu aja. Tapi kan sudah statusnya tersangka sudah. Ya. Yang si Joni itu sudah lebih dulu. Nah, sekarang si Sahrul. Itu dari Partai Nasdem dan petinggi partai juga itu. Dan jabatannya juga tinggi, level menteri loh. Bukan level lecek-lecek. Korupsi. Nah, tentunya kan rakyat wajar kalau rakyat menunggu. Atau kita rakyat ini ingin bagaimana Surya Paloh itu satunya kata dan ucapan. Katanya dulu mau dibubarkan, sekarang enggak. Jangankan membubarkan, justru malah klarifikasi. Meaningnya enggak begitu. Mengatakan tolol ya. Tolol yang tolol siapa? Kalau begitu. Ya, kita ini kan hidup dalam dunia tata kelola negara ya, di mana partai politik itu menjadi penting. Jadi kalau rakyat mempertanyakan janji sebuah partai yang itu dilepaskan oleh ketua umumnya, ya wajar-wajar saja. Ya. Klarifikasinya seharusnya tidak begitu. Ya, makanya hati-hati kalau ngomong. Mungkin saja ya, mungkin saja pada saat itu Surya Paloh terlalu bersemangat. Manusiawi lah ya, manusiawi. Dan Surya Paloh salah ngomong. Gitu. Jangan bilang meaningnya nggak begitu, bagaimana? Itu kan nanti tafsir orang itu bisa beda-beda. Bilang saja salah, memang sudah ngaku salah, tapi kurang gentleman gitu loh. Bilang aja salah, ternyata saya tidak bisa mengendalikan kader-kader saya. Dulu saya katakan begitu, ya, karena saya merasa saya mampu mengendalikan kader-kader saya untuk tidak melakukan korupsi, itu menggarong, maling duit rakyat. Gitu. Itu lebih bisa diterima secara logik. Artinya Anda tahu bahwa manusia yang dipimpin oleh manusia selama tidak taat terhadap agama, repot. Kuncinya di agama. Ya. Kalau di apapun agamanya, karena tidak ada satu agama pun yang mengizinkan umatnya untuk jadi maling, nyolong, perampok, nggak ada. Kuncinya di agama. Kalau kader-kadernya itu beragama dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Apapun agamanya. Karena tidak ada, aku garis bawahi, tidak ada satu agama pun ya yang itu memerintahkan umatnya untuk jadi maling, nyolong, memakan yang bukan haknya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Orang itu ya, kalau sudah tidak takut kepada Gusti Allahnya, kalau kami ya, kalau secara umum tidak takut kepada Tuhannya, ya jadinya dia berbuat itu semau-maunya.
Coba kalau dia takut. Ini Allah saya tidak izinin seperti ini. Stop. Ini bukan hak saya. Ini uang rakyat. Stop. Saya ditugaskan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan tambah bikin susah rakyat. Pupuk bagaimana, kesediaannya cukup enggak, petaninya bagaimana tingkat daya saing hasil pertanian kita bisa beradu dengan kekuatan luar. Itu kan seharusnya itu yang ditingkatkan sehingga kita bisa mengekspor hasil pertanian kita, bukan tambah mengimpor. Nah ini kok tambah. Ya tapi sekali lagi ya, ini kasusnya kita tunggu aja. Meskipun secara publik sudah kita tahu Syahrul sudah jadi tersangka, ya sudah jadi tersangka. Jadi itu ya, alih-alih bukannya janji malah berklarifikasi. Seharusnya diklarifikasinya itu boleh, tapi ya lumayan lah ya, sudah ngaku salah, tapi jangan bilang meaningnya tidak begitu, jangan. Karena itu tafsir, orang punya tafsir sendiri-sendiri. Bilang saja saya salah, saya kira dulu saya bisa mengendalikan kader-kader saya untuk tidak korupsi gitu. Ya, sekarang bagaimana aktualisasinya? Ya kalau gue sih ya, kalaupun nggak membubarkan partai, ya pecat. Kalau memang nanti hukum telah memberikan vonis, bikin malu aja kamu gitu, marahin, pecat. Ya, itu namanya membangun negeri. Jadi ada perubahan. Nah, kalau cuma jargon perubahan, apanya yang berubah? Ya berubah dari dele menjadi tempe, berubah gitu. Ya, oke. Itu yang kita lihat dari salah satu sisi Surya Paloh, ya. Tapi coba kita lihat sisi yang lain. Ya, jadi aku berusaha untuk fair. Meskipun nanti kadang-kadang ya namanya orang menilai, oh Gus seperti itu enggak fair gitu. Artinya enggak balance gitu. Ya monggo aja, tapi setidaknya karena aku ingin diskusi-diskusi kita ini juga menjadi ya meskipun kecil bisa memberikan pencerahan bagi kita sebagai anak bangsa gitu loh ya. Meskipun kecil karena penonton kita juga tidak sebanyak channel-channel lain yang begitu ya sudah terkenal ya. Tapi setidaknya aku punya harapan dari obrolan kita di politik embongan ini bisa mencerahkan kita meskipun itu kecil ya. Oke. Aku akan membicarakan Surya Paloh dari sisi yang lain ya. Itu tadi yang aku bicarakan, kalau dibilang sisi kurangnya ya silahkan ya. Sisi kurangnya itu apa? Nggak menjaga mulut. Terlalu bersemangat nggak menjaga mulut. Jadi setelah kata-kata itu keluar dari mulut, dia seperti anak panah, nggak mungkin bisa kembali lagi. Anak panah terlepas dari busur tuh nggak mungkin dia kembali lagi. Itu bahasanya sastra tingkat tinggi itu. Hati-hati terhadap anak panah. Sekali dia melesat dari busur, dia tidak akan pernah kembali lagi. Gitu. Omongan juga begitu. Maka harus bisa mengukur. Ketika gue ngomong gini, gue bisa mengaktualisasikan omongan gue nggak? Supaya publik percaya. Supaya rekam jejak tetap terjaga. Nah kalau sudah begini kan jadi kacau. Ya, harusnya dipikirkan dulu. Ya, sudah 8 tahun publik tetap ingat. Sekarang zaman sudah modern, tinggal putar saja itu videonya. Sekarang Paloh sibuk klarifikasi. Ya, yang ditunggu janji justru klarifikasi. Oke. Itu kalau bisa dibilang sisi kurangnya, ya oke lah terserah kamu. Tapi setidaknya sisi kurang ini bukan untuk menyerang orang, menyerang Paloh, enggak. Supaya Paloh bangkit dari kesalahannya. Ya, kita ingin dia bangkit dari kesalahan, jangan gitu lagi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat sisi positifnya. Ya, sisi kurangnya sudah, sisi positif atau sisi lebihnya. Ya. Itu si Syahrul kan pergi ya, yang katanya itu tugas dari ya tugas negara lah ya, tugas dari pemerintah ya, tugas kerja ya. Dia pergi ke mana, negara Eropa atau mana itu ya, dan akhirnya seperti kita tahu ya, sempat dikatakan lose kontak, hilang kontak, dan itu ya biasalah ya,
diklarifikasi lagi dengan bendahara partainya ya, dia bilang ada saat-saat memang orang tidak megang handphone dan katanya sakit prostat atau apalah ya, ya sudahlah diterima saja, memang lagu-lagunya dari dulu orang yang begitu kalau sudah bermasalah ya. Yang sakit ini sakit itu gitu ya. Oke, itu kita abaikan saja. Tapi ada sesuatu yang menurut gue ini positif. Ya. Ini sisi lebih dari Paloh. Kalau tadi mungkin sisi kurang, ini sisi lebihnya. Ya. Ya. Bagaimana Surya Paloh berani tegas ya, perintahkan kadernya untuk pulang, dan pulanglah itu si Syahrul ya. Pulang. Ya. Meskipun lewat proses ya, kan akhirnya pulang tuh Syahrul. Artinya itu sisi positif yang harus kita hargai dong. Ya. Kalau tadi sisi kurangnya seperti itu, ini sisi lebihnya Paloh ya harus kita hargai. Dia sebagai ketua umum, dia punya otoritas ya terhadap anak buahnya. Lu pulang, pulang Paloh. Ya, sorry. Syahrul pulang, ya, pulang kan Syahrul pulang sekarang, ya, itu hebatnya Paloh. Artinya dia punya otoritas, masih lumayan lah, gitu ya. Ketika Syahrul akhirnya disuruh pulang, pulang dia, meskipun awalnya yang sempat dikatakan lose contact dan ini segala macam, ya terserah lah. Tapi faktanya Syahrul pulang. Ya, pertanyaan gue sekarang, ada nggak ketua partai seperti dia? Ada nggak ketika kadernya korupsi malah hilang? Nggak tahu sampai sekarang kemana? Kemana itu Harun Masiku? Kemana? Harun Masiku itu kemana? Dan ketua partainya bagaimana cara menyelesaikan itu? Bisa nggak dia seperti Paloh? Panggil dan suruh bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita mau bersih-bersih supaya negeri tercinta kita ini benar-benar bersih dari bajingan-bajingan yang nyolong duit rakyat itu, ya kita memang harus tegas, nggak bisa basa-basi. Ya, nggak bisa basa-basi. Ya, supaya negeri kita ini tidak terus begini terus. Tapi kembali tadi gue bilang ya, basic dasarnya itu di agama. Kalau dia merasa beragama dan agamanya itu dia ikuti ajarannya, nggak mungkin orang mau mengambil yang bukan haknya. Karena tidak ada satu agama pun yang mengizinkan, yang memerintahkan, lu jadi maling sana, colong uang rakyat sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Semua pasti melarang hal-hal yang tercela itu. Masalahnya sejauh apa kita itu tidak hanya sebatas mengaku bahwa kita orang beragama, tapi bagaimana agama itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Ya kalau Islam ya Islam. Gitu loh. Kalau Kristen ya silakan Kristen, Hindu, Buddha, silakan. Ya. Jalankan apa dari perintah agamanya masing-masing, ya. Supaya, karena bagaimana ya? Kalau sudah dengan agamanya saja dia tidak takut dengan aturan agamanya, berarti kan tidak takut terhadap Tuhannya. Lah kalau sama Tuhan aja dia bilang, Tuhan mah anteng aja, gue korupsi berapa gitu. Ya repot. Padahal negara kita ini negara yang bukan negara agama, tapi negara kita ini negara orang yang punya agama. Ya, diksi menjadi narasi yang punya agama itu mbok ya digaris bawahi. Lu punya agama nggak sih? Kalau lu mau tidur itu mikir, gue punya agama loh. Agama gue melarang ini loh. Ya jangan lakukan. Karena kalau ketua partai ngawasi itu dia juga manusia, nggak mungkin 24 jam bisa ngawasi. Tapi kalau kesadaran lu bahwa kalau orang Jawa itu Gusti mboten sareh, Allah Subhanahu wa taala itu Gusti Allah Agung itu, YHWH itu tidak tidur. Dia maha tahu apa yang kita lakukan, maka kita merasa terus selalu diawasi. Ya, cuman ya itu, kalau sudah agamanya hanya sebatas ya
Kebutuhan administrasi aja ya repot. KTP agamanya apa? A. Agamamu apa? B. Agamamu apa? C. Gitu. Tapi nggak ngikuti aturan agamanya ya sekedar kebutuhan administrasi ya. Jadi kembali, kita bangsa bukan bangsa yang membentuk sebuah negara agama, tapi kita bangsa kumpulan dari manusia-manusia yang beragama ya khususnya di dalam Islam itu ya ucapan dan tindakan itu harus klop itu loh. Jangan dia ngomong apa yang tidak dia lakukan ya. Oke, itu yang sudah aku sampaikan ya. Jadi ada sisi kurangnya Surya Paloh seperti itu, tapi kita harus akui juga ada sisi lebihnya Surya Paloh ya. Dia panggil itu kadernya dan dia suruh untuk bertanggung jawab. Sementara partai yang lain bisa nggak melakukan itu. Kemana Harun Masiku? Sampai sekarang kita tidak tahu. Apakah memang nggak dicari atau bagaimana? Kalian sama-sama tahu lah ya. Oke, sampai di sini dulu. Mampir sorry salah ngomong gue ya. Politik embongan kita kali ini ya. Jadi aku coba menampilkan dua sisi kurang dan sisi lebihnya dari Surya Paloh, yang tujuan dari itu semua untuk pembelajaran kita bersama sebagai anak bangsa untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.